Ya, pemirsa, proses pencarian dan evakuasi pendaki Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini yang menjadi korban erupsi masih terus berlanjut. Ya, dan selain mengevakuasi para korban tambahan, tim SAR gabungan juga melakukan penyisiran di sekitar Cadas Marapi. Dari keterangan Kasih Ops Basarnas Selasa A, Padang, Sumatera Barat, ada 8 korban meninggal dunia yang berhasil dibawa ke Rumah Sakit Bukit Tinggi. Sementara itu ada 10 korban meninggal dunia yang masih dalam proses evakuasi dari posko ke rumah sakit untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim DVI. Pagi ini sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, petugas akan kembali menggelar operasi SAR untuk mengevakuasi korban. Total ada 23 orang yang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk kendala di lapangan hari ini adalah untuk kendala di lapangan selama proses SAR berjalan. Pada saat tim kita melakukan evakuasi, Gunung Merapi mengeluarkan masih beraktivitas dan masih mengeluarkan erupsi, sehingga menghambat proses evakuasi bagi teman-teman kita yang di lapangan. Ada berapa jalur Pak untuk jalur evakuasi ini Pak? Untuk jalur yang digunakan untuk evakuasi ini ada 3. Yang pertama Sukaju 1 di pintu gerbang, dan yang ketiga ini yang kita pakai adalah jalur Trabas. Jalur Trabas ini untuk penyematan waktu dari 1 jam. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini pencarian dan evakuasi pendaki Gunung Merapi, kita telah tersambung dengan rekan Agung Sulistyo yang saat ini berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Halo Mas Agung, selamat pagi. Bagaimana situasi evakuasi korban di sana? Apakah masih terus berlangsung, dan update korban bagaimana ini, Mas Agung? Oke, baik Mbak. Untuk saya ini pemirsa, tim SAR gabungan dari berbagai unsur, Basarnas, TNI Polri, warga, dan relawan lainnya ini sudah bergerak ke atas kawasan Merapi yang ditemukan di sekitar kawasan Cadas, karena diperkirakan atau diduga ini masih ada korban-korban yang tersisa di sekitar kawasan tersebut. Kemudian dari hasil dari data yang dirilis tadi malam yang dikeluarkan oleh Basarnas, ini ada yang korban selamat sebanyak 52 orang, kemudian korban meninggal sebanyak 20 orang. Dan sekarang untuk kondisi jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi untuk dilakukan identifikasi. Namun sudah ada beberapa jenazah yang sudah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sedangkan untuk 3 lainnya ini masih dalam pencarian atau masih dalam proses. Namun demikian, petugas tetap akan melakukan pencarian meskipun ada beberapa data yang tidak masuk, atau pendaki-pendaki yang datanya tidak ada masuk dalam daftar masuk pendakian, karena ada beberapa jalur tikus yang kadang dimanfaatkan oleh pendaki-pendaki ilegal untuk naik di kawasan ini. Jadi petugas masih memfokuskan untuk mencari korban lainnya yang ada di sekitar kawasan Cadas Merapi atau sekitar kawasan Tugu Abel Tasman. Ya, Mas Agung, ada berapa di data tersebut ada berapa pendaki lagi yang masih belum dievakuasi, dan mungkin perkiraannya begitu, apakah memang ada di dalam satu spot tempat begitu atau harus mencari ke berbagai spot? Kalau yang dikeluar oleh Basarnas ada 3. Bisa dikatakan ini masih dalam proses. Ini memang sesuai data, dan rata-rata korban ini terpencar, Mbak. Terpencar karena dari keterangan saksi, sempat kemarin menginterview saksi, rata-rata semua korban ini akan turun gunung sekitar pukul 14:45 tiba-tiba ledakan terjadi, dan mereka otomatis karena ledakan yang sangat besar, mereka terpental dan terpencar di berbagai titik di sekitar kawasan Cadas, Mbak. Iya, Agung, hambatannya apa saja ini dalam proses evakuasi para korban yang masih belum ditemukan sampai dengan saat ini? Petugas tim SAR gabungan ini mengalami kendala, pertama faktor erupsi Gunung Merapi yang masih terus saja terjadi. Jadi tim evakuasi bekerja dengan waktu, Mbak. Jadi karena erupsi ini setiap saat bisa terjadi, seperti kemarin target sudah terlihat tapi belum bisa ditarik karena tiba-tiba gunung erupsi. Selain itu kondisi cuaca dan medan yang terjal, bahkan untuk jalur evakuasi awalnya memakai jalur Batu Pelano yang melewati pintu rimba BKSDA. Untuk kemarin dialihkan ke jalur Trabas, karena jalur Trabas ini biasa dimanfaatkan oleh komunitas Trabas
untuk melakukan aktivitas, dan ini merupakan jalur terdekat ke Puncak Merapi. Estimasi itu ada pemotongan waktu 1 jam kalau melewati jalur Trabas Badorai namanya, Mbak. Mas Agung, apakah kemudian kemarin ini tidak ada pemberitahuan begitu dari BMKG bahwa Gunung Merapi ini sedang akan erupsi ataupun sedang dalam kondisi yang tidak baik begitu untuk diadakannya pendakian. Nah, ini apakah sebelumnya sudah ada informasi tersebut sehingga para pendaki ini naik, atau seperti apa keadaannya di sana? Jadi karakteristik Gunung Merapi ini termasuk unik, Mbak. Jadi dari berbagai penelitian termasuk unik, agak sulit diprediksi aktivitasnya. Tapi sebelumnya ini sempat waktu itu terjadi erupsi pada beberapa bulan yang lalu, setelah itu ditutup kemudian dibuka kembali karena sudah dianggap aman untuk dilakukan pendakian. Dan kemarin waktu pas peristiwa erupsi ini tidak ada tanda-tanda sama sekali aktivitas gunung ini. Tiba-tiba langsung meletus dan dentumannya itu sampai terdengar jauh puluhan kilo, Pak. Jadi tidak ada tanda-tanda. Menurut keterangan saksi pun mereka tidak ada tanda-tanda ada suara yang mencurigakan atau gimana, tidak mendengarkan, Pak. Jadi tahu-tahu langsung meletus saja gunung ini. Baik, terima kasih rekan Agung Sulistyo melaporkan langsung dari Batu Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Dan tentu saja kita tetap terus mendoakan agar supaya korban ini bisa dievakuasi dengan cepat dan juga lancar, ditemukan dengan selamat. Baik, terima kasih Mas Agung, tetap berhati-hati.